Kembali bersama kami di Sino Morning Show. Bisa ratusan supir angkutan umum di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara melakukan aksi mogok dengan memarkir kendaraannya di pinggir jalan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes trayek baru bus Transjakarta Metro Trans yang melintasi trayek angkot sehingga mematikan penghasilan supir angkot. Ratusan sopir angkot 01 trayek Kalibaru Pasar Ular dan angkot 03T trayek Terminal Tanjung Priuk Terminal Pulau Gebang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan Tipar, Cakung, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya sejumlah penumpang terlantar dan harus berjalan kaki menuju lokasi. Aksi mogok ini digelar dalam rangka memprotes adanya trayek bus Transjakarta Metro Trans yang beroperasi di trayek angkutan kota 01 dan 03. Menurut mereka, trayek baru Metro Trans dari Pulau Gadung ke Tanjung Priok ini memangkas pendapatan para supir angkot hingga 80%. Imbasnya kita di 03 dan 01A, itu mengurangi penumpang. Apalagi di 03 ini kan banyak karyawan dari KBN. Umumnya itu penumpang 03 itu naiknya di karyawan KBN itu naik ke 03. Dan turun di Semper naik 01A ke Pelumpang. Nah imbasnya itu, penumpang kita berkurang. Berkurang berapa persen Pak penumpangnya Pak? Berkurang bisa 80%. Para sopir menyayangkan tidak adanya sosialisasi terkait trayek baru Metro Trans tersebut. Mereka berharap adanya solusi pemerintah terkait permasalahan ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tentu 2 TPS di Boyolali, Jawa Tengah melaksanakan PSU atau pemungutan suara ulang. PSU dilakukan karena sebelumnya ditemukan warga tak ber-KTP Boyolali mencoblos di kedua TPS tersebut tanpa membawa syarat surat pindah. TPS 7 dan TPS 6 Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada Jumat pagi. PSU terpaksa dilakukan karena terdapat warga yang tak memiliki KTP Boyolali ikut mencoblos di kedua TPS tersebut. Meski dilaksanakan pada hari kerja, namun warga Desa Kadireso tetap antusias mengikuti PSU. Mereka datang silih berganti demi menggunakan hak suaranya. Tak hanya itu, petugas KPPS didampingi saksi dan petugas kepolisian juga mendatangi sejumlah rumah warga yang tidak mampu datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan di rumah. Selain faktor usia yang sudah lanjut, sebagian warga tidak bisa datang ke TPS karena sakit. Ke TPS Mbak? Ini habis operasi pengambilan pen. Kapan itu Mbak? Kemarin. Jadi belum bisa untuk aktivitas ya? Belum, ya. Baru kemarin sore pulang dari rumah sakit. Terus waktu tanggal 14 kemarin juga sempat menggunakan hak suaranya ke TPS? Sempat ya. Tapi tidak bisa datang waktu Bisa. karena Belum operasi. Kegiatan PSU pagi ini berjalan dengan sangat baik. Kemudian kami cek juga daftar kehadirannya yang hadir sampai pukul 10 ini sudah hampir 70%. Artinya masyarakat tetap antusias walaupun di jam kerja dan kami tidak melihat ada satu potensi dugaan pelanggaran. Nah, adapun kenapa hari ini sampai dilakukan PSU seperti di tempat-tempat yang lain, bahwa ada satu kesalahan prosedur dilakukan oleh kawan-kawan KPPS waktu pemungutan suara tanggal 14 Februari. Warga yang tak mampu datang ke TPS merasa sangat terbantu dengan aksi para petugas KPPS ini. Mereka mengaku meski pemungutan suara diulang, namun prosesnya tidak merepotkan warga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya, meski masih tergenang banjir, KPPS Desa Wonorejo, Demak, Jawa Tengah ini tetap mempersiapkan TPS untuk pemilu susulan 2024. Warga yang terdampak pun semangat dan berjanji akan gunakan hak pilih mereka. Demi sukseskan pemilu 2024, petugas KPPS di Desa Wonorejo mulai menata kelas sebagai lokasi TPS. Rencananya 12 TPS akan menempati kelas-kelas di gedung SD Negeri 2 Wonorejo dan 6 TPS di SD Negeri 1 Wonorejo. KPU sengaja menempatkan TPS di lokasi yang kering seperti di rumah warga atau gedung fasilitas umum.
Petugas KPPS berharap 4.488 orang yang terdaftar di DPT mau menggunakan hak pilihnya. Desa Wonorejo adalah satu dari 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak yang melaksanakan pemungutan suara susulan karena terdapat banjir akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol. Persiapan kita menyiapkan tempatnya sedemikian rupa agar pemilih nanti bisa nyaman dan tetap semangat untuk menyalurkan pilihan mereka. Datang, insya Allah kalau memungkinkan, tapi kayaknya ya tetap datang. Sudah dapat pemberitahuan Mbak ya? Ini 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah akan melaksanakan pemungutan suara susulan pada Sabtu 24 Februari 2024. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya Anyus melaporkan. Bisa pada pemilu 2024 ini banyak anggota KPPS meninggal dunia. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kelelahan. Seorang ketua KPPS di Palangkaraya, Kalimantan Tengah meninggal dunia akibat penyakit asmanya kambuh karena kelelahan. Pada pemilu 2024 ini, banyak anggota KPPS meninggal dunia. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kelelahan. Akibat memforsir tenaga sejak dilaksanakannya pemilihan, perhitungan, serta rekapitulasi surat suara. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang ketua KPPS bernama Fahru Rozi meninggal dunia akibat penyakit asmanya kambuh karena kelelahan. Jenazah almarhum disolatkan di masjid dekat tempat tinggalnya di Jalan Rindang Benua, Kelurahan Pahadut, Kota Palangkaraya. Menurut Wahida, istri korban, almarhum meninggal dunia akibat penyakit asma karena kelelahan. Almarhum sempat dibawa ke rumah sakit dan menjalani perawatan. Ketua KPPS? Iya, KPPS. Di mana, Bu? Di Penarung. TPS? Di Jalan Meranti. Oh, Jalan Meranti. Iya. Berarti Sidin kauyuhan juga, Bu? Iya, kauyuhan. Kecapean, Bu, ya? Tapi Sidin sering juga masuk ke rumah sakit. Oh, sudah sering juga? Baru sampai ini yang hari ini jadinya 7 kali masuk ke rumah sakit. 7 kali. Usai disolatkan, jenazah Fahru Rozi kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum, Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Logistik pemilu terendam air, pencoblosan ulang ini pagi ini kembali digelar di kawasan Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui informasinya, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Galuh Pandu Larasati. Selamat pagi, Galuh. Bagaimana situasi terkini di tempat pencoblosan pagi ini di tempat Anda berada? Silakan. Selamat pagi, Togi, Yasmin, dan pemirsa. Saya saat ini berada di TPS 152, satu dari 12 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan di RW 8, Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan di sini kami pantau sejak pagi tadi, mulai dari sekitar pukul 7, warga sudah mulai datang ke sini menuju ke TPS. Dan meskipun sempat tertunda selama 10 hari dari pemilu awal pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, warga masih antusias untuk menggunakan hak suaranya di sini. Dan untuk mengetahui seperti apa yang terjadi sebelumnya sehingga mereka atau warga di sini harus melakukan pemungutan suara susulan, kita akan berbincang dengan salah satu warga yang ada di kawasan TPS 152 ini dengan Bapak Budi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Pak Budi, apa kabar? Baik, alhamdulillah, selamat pagi. Selamat pagi Pak Budi, bagaimana proses pemilihan suara meskipun sudah tertunda 10 hari ini? Seperti yang bisa kita lihat di sini, semua warga antusias, ya, antusias sehingga kita harapkan pemilu susulan bisa berjalan dengan sukses, ya. Tapi Pak, mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologi waktu itu sehingga warga harus melakukan pemungutan suara susulan? Jadi pada saat hari H tanggal 14 itu sesuai dengan aturan semua kotak suara harus diletakkan di kantor RW. Nah, malam itu sebelumnya itu hujan deras semalaman. Jadi ternyata airnya itu datang dari lantainya, bukan bocor dari atas. Sehingga
kotak suaranya itu dalam 10 cm itu terendam dan plastiknya itu ada yang bocor sehingga masuklah dia. Kotak suaranya rusak semua. 48 kotak, 12 TPS. Nah, karena kotak suaranya hancur, masuk airnya membasahi surat suara sehingga surat suara itu tidak bisa dipergunakan. Oleh karena itu KPU memutuskan untuk pemilihan suara susulan, ya. Dan itu dilaksanakan hari ini. Ya alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar seperti kita lihat di sini, Pak. Antusiasme warga, walaupun 1-2 ada yang seperti anak sekolah pas ke luar negeri dia sudah pulang, ya itu 10% lah, itu ya 10%. Jadi kita harapannya Pak seperti apa dari pelaksanaan pemungutan suara susulan ini? Harapannya warga bisa memilih sesuai dengan pilihan. Baik Pak Budi, terima kasih banyak atas waktunya, dan itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan salah satu warga di sini, dan dapat kami informasikan bahwa di RW 8 ini sedikitnya ada sekitar 3.325 daftar pemilih tetap yang melakukan atau menggunakan hak suaranya hari ini, atau artinya 10 hari setelah proses pemilu berlangsung yang pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin batal memilih. Dan mereka hari ini bersama-sama secara serentak di RW 8 ini yang memiliki sekitar 21 RT dan terdiri dari 12 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan hari ini. Dan dapat kami informasikan pula bahwa kami akan terus mengabarkan informasinya untuk Anda. Mungkin siapa-siapa saja yang terpilih, atau mungkin kalau kita bicara tentang Pilpres, siapa-siapa saja yang nantinya akan menjadi atau mendominasi suara terbanyak di kawasan RW 8 Sunter ini, kami akan terus mengabarkan informasi terbarunya untuk Anda. Togi dan Yasmin. Informasinya Galuh Pandularsati melaporkan langsung dari Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Baik, bisa banyaknya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, ICW dan Kontras menilai pemilu tahun 2024 ini merupakan pemilu terburuk sejak era reformasi. Bahkan ICW dan Kontras menilai KPU RI gagal dalam proses penyelenggaraannya. Ini adalah pemilu yang paling terburuk sejak era reformasi. Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai KPU RI gagal dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Bahkan ICW dan Kontras menilai pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sejak era reformasi. Selama proses pemilu 2024, setidaknya ICW menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan di pemilu 2024 yang meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, hingga politik uang. ICW meminta KPU untuk melakukan audit menyeluruh soal anggaran serta sistem yang ada di aplikasi Sirekap. Perlu ada audit menyeluruh terhadap platform yang dikelola oleh KPU. Audit itu meliputi dari proses perencanaannya, bagaimana, proses implementasinya, bagaimana, termasuk juga anggarannya, begitu ya. Sementara itu, Kontras meminta KPU untuk langkah cepat tanggap dan kompensasi kepada keluarga KPPS yang sakit maupun yang meninggal dunia. Kontras juga masih menerima dugaan intimidasi sehingga harus ada pengawasan keamanan yang ketat kepada petugas KPPS. Dari data pemantauan yang dilakukan oleh Kontras, setidaknya kami mencatat ada 13 peristiwa penganiayaan, 5 peristiwa bentrokan, dan 8 lainnya yaitu intimidasi begitu. Nah, berbagai peristiwa kekerasan ini berpotensi dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan karena proses rekapitulasi, proses perhitungan masih terjadi, sehingga
kami mendorong terhadap aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan pengawasan secara ketat sehingga tidak menimbulkan korban selanjutnya begitu. Atas temuan tersebut, ICW dan Kontras meminta KPU terbuka kepada publik dalam sistem informasi kampanye dan dana kampanye pemilu 2024. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Misal laporan terkait adanya dugaan potensi partai tertentu yang akan menerima limpahan suara demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen muncul ke permukaan. Dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurangan. Skenario yang muncul ialah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan melimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil untuk dialihkan diantaranya berasal dari Partai Perindo, Gelora, dan Partai Umat. Bahkan banyak contoh suara-suara caleg yang menghilang, salah satunya caleg DPR RI Dapil 8 Jawa Timur dari Partai Perindo yang mengaku ribuan suara yang didapat menghilang. Hilangnya suara ini diketahui dari sistem Sirekap milik KPU. Bisa menggagas warga jaga suara EF Saifullah ini Fatah mengatakan semua bentuk penyelewengan kekuasaan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan. EF menilai pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya karena penyelewengan kekuasaan sangat terang benderang sehingga membuat kompetisi tidak adil. Gagas warga jaga suara EF Saifullah Fatah mengatakan dugaan penyelewengan bisa diurut dari hulu ke belakang ketika APBN digunakan untuk bansos meningkat drastis pada tahun 2023 dan 2024. Kemudian putusan MK soal syarat usia minimal capres-cawapres. EF berharap parpol pendukung paslon 1 dan 3 yang berada di luar koalisi Presiden Jokowi untuk memproses dugaan kecurangan lebih serius dan tidak menganggap kecurangan hal biasa. Pemilu 2024 kali ini menurut EF berbeda dengan pemilu sebelumnya karena penyelewengan kekuasaan sangat terang. Demikian juga soal sistem Sirekap yang dinilai amburadul dan kredibilitas KPU dipertaruhkan pada pemilu ini. Tetapi berkaitan dengan Pilpres, sudah terlihat potensi-potensi masalah, terutama dalam ketidaksesuaian antara C1 plano yang otentik dikirimkan ke website kami atau lewat aplikasi dengan data numerik yang dimunculkan di KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa sementara itu KPU mengklaim tengah melakukan perbaikan data surat suara di lebih dari 70.000 TPS. Data tersebut tercatat tidak sinkron antara formulir C1 dengan Sirekap. KPU RI mengaku telah melakukan perbaikan data hasil penghitungan suara yang tidak sinkron antara formulir C1 dengan Sirekap. KPU menyebut saat ini terdapat 74.181 TPS yang masuk dalam daftar perbaikan data. Terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang juga di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu. Sejak tanggal 15 Februari yang lalu, pada kesempatan H+1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, untuk pemilu presiden, wakil presiden yang sudah dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS, 74.181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak
14.651 TPS atau 14651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 10.512 TPS. Sebelumnya KPU mengaku hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan termasuk terhadap aplikasi data Sirekap. KPU pun mengaku akan terus transparan dalam penghitungan suara pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.